Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pengantar kewirausahaan. Ya. Kalau kita mendengar istilah wirausaha, yang terbayang tentu saja kemandirian. Ya. Bahwa seorang dalam hidupnya mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencari sesuatu yang lebih baik ke depannya dalam hidupnya, sehingga seseorang melakukan yang namanya wirausaha. Dan karakter dari wirausaha itu sendiri adalah seseorang yang tampil secara mandiri dalam hidupnya, sehingga dia bisa hidupnya ke depannya itu lebih baik, ya. Karena kemandirian itu artinya kita tidak bergantung pada uluran tangan orang lain, tetapi berusaha sendiri, mencari sendiri, merubah sendiri, sehingga akhirnya bisa membawa kesuksesan. Lalu kewirausahaan ini memang di perguruan tinggi, ya, satu hal yang penting untuk dipelajari. Karena mahasiswa itu dituntut untuk mandiri ketika dia selesai kuliah, misalnya di jenjang S1. Tidak zamannya lagi kalau mahasiswa begitu dia sarjana lalu membawa ijazah lalu masuk ke instansi ini, masuk ke instansi itu, tidak, ya. Jadi kesempatan tentu saja ada, ya, di lembaga atau instansi untuk mengabdikan ilmunya atau mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Tetapi yang paling penting sesungguhnya ketika dia belum mendapatkan peluang, belum mendapatkan tempat yang menurutnya sesuai dengan yang diinginkan, maka kemandirian adalah sesuatu hal yang penting dilakukan oleh seorang sarjana. Nah, inilah yang diajarkan dalam wirausaha. Namun sebelumnya kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian wirausaha. Wirausaha itu sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, ya, terjemahan dari bahasa Perancis yaitu entrepreneur. Kewirausahaan, ya, mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Sehingga dalam hal ini seorang wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat untuk sesuatu. Lalu kita juga sering mendengar istilah wira swasta, ya. Mungkin ada baiknya juga kita ketahui kalau wira swasta ini dari bahasa Sanskrit, ya. Wira berarti manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berani. Sementara swa artinya sendiri, sementara sta artinya berdiri. Nah, dalam artian luas, ya, secara terminologis, wira swasta adalah keberanian dan keteguhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Jadi poin pentingnya adalah kekuatan atau the power-nya ada pada diri sendiri. Nah, kemandirian adalah menjadi kata kunci. Lalu wirausaha itu ada yang disebut dalam pengertian ini 5D, ya, atau 5D. Apa itu konsep 5D ini? Coba kita lihat. Yang pertama ada dream. Seorang wirausaha yang sukses memiliki impian. Dia punya dream, ya, punya impian dan visi yang jelas tentang masa depan usahanya. Jadi seseorang yang memulai hidupnya untuk berwirausaha, dia harus berani bermimpi. Ya. Jadi Anda, siapapun itu, jangan pernah takut bermimpi. Karena mimpi itu adalah awal dari langkah yang kita lakukan, di mana nanti kita ingin mewujudkan impian atau mimpi kita itu.
Lalu yang kedua ya, decisiveness ya. Decisiveness ini yaitu seseorang wirausaha yang sukses memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan ya, secara akurat, penuh perhitungan dan tidak lambat, tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jika Anda punya usaha dan Anda sudah menjadi bosnya, Anda adalah decision maker, pengambil keputusan. Sehingga ketika Anda mengambil keputusan itu, Anda tidak ragu dalam mengambil setiap keputusan, dan setiap keputusan selalu diputuskan dengan kehati-hatian dan tentu saja dengan kebijaksanaan. Jadi decisiveness ini adalah kita harus memiliki kemampuan ya untuk mengambil keputusan kadang-kadang di saat genting atau di saat tidak genting sekalipun. Nah, ini saya lanjut apa enggak? Kemudian apa usaha saya ini saya alihkan ke sini apa enggak? Apa saya bermitra dengan orang ini apa enggak? Nah, ketika mengambil keputusan itu kita harus berada dalam kemampuan yang pas ya atau yang tepat sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu doors ya. Jadi setelah mengambil keputusan dengan matang, maka seorang wirausaha akan segera menindaklanjuti dengan tindakan ya, yang cepat dan terukur. Ya. Jadi Anda siapapun itu harus berani mengambil sebuah keputusan. Ya. Tentu saja keputusannya keputusan yang matang ya, dipertimbangkan dari berbagai aspeknya. Lalu ketika kita mengeksekusinya, benar-benar berdasarkan hasil pertimbangan yang matang. Sehingga kita tidak hanya NATO ya, no action, thought only ya. Jadi tidak ada aksi cuma ngomong doang ya. Jadi zaman sekarang tuh banyak orang yang seperti itu ya. Nah, kita hindarilah, jangan banyak berteori tapi kita tidak banyak mengimplementasikannya. Lalu berikutnya adalah D yang keempat, determination. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab tinggi, dan tidak mudah menyerah meski menghadapi banyak rintangan. Jadi determination ini adalah satu hal di mana kita kalau menjadi seorang wirausaha maka melaksanakan kegiatan kita dalam berusaha dengan penuh perhatian, tanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan siap menghadapi berbagai macam rintangan. Yang kelima yaitu dedication. Seseorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan bisnisnya. Jadi dia meluangkan waktu secara maksimal, kemudian bekerja secara profesional, kemudian bekerja penuh tanggung jawab, ya. Sehingga dedikasinya sangat tinggi, dia sangat mencintai pekerjaannya. Jadi ini 5G ini saya kira penting untuk wirausaha agar memiliki konsep ini. Jadi dia tahu betul bahwa ia memiliki the power of positive thinking. Ya. Jadi memiliki pola pikir positif ya. Jadi dia tidak nanti usaha saya nanti malah tidak jalan, saya takut ini, saya takut itu. Nah ini tidak boleh ya sebagai seorang yang memulai kehidupan dalam berbisnis ya. Jadi dalam bahasa Inggris juga disebut you can if you think you can ya. Jadi ketika misalnya kita berpikir kita bisa, kita harus yakin bahwa tindakan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan akan membawa hasil yang positif ke depannya, sehingga kita tidak pernah kalah ya sebelum berjuang. Lalu kemudian kita tidak boleh yang namanya negative thinking. Artinya ketika mulai usaha, melihat usaha itu ini tidak menarik ini usahanya ini, apa-apa yang ditawarkan oleh orang atau ada peluang dia selalu berpikiran negatif. Nah, ini tidak baik.
kemudian hasilnya nanti ketika kita misalnya selalu negative thinking, apa yang kita hasilkan tidak akan maksimal ya, hasilnya akan jelek. Kemudian sepi order ya, orang melihat ya, apa, karena ada kekhawatiran, wah ini produk saya seperti ini, kira-kira orang ramai enggak membeli atau tertarik apa tidak gitu kan. Nah ini harus kita hindari. Kemudian kita gagal lalu rugi. Nah, jadi ketika kita berpikir negatif, perasaan dan tindakan akan cenderung bersifat negatif pula, dan pada akhirnya yang kita bayangkan yang negatif akan benar-benar terjadi. Maka negative thinking itu janganlah kita itu selalu seperti itu. Jadi kita harus optimis dengan positive thinking. Tapi negative thinking itu harus kita, wah jangan-jangan nanti nggak jalan, aduh jangan-jangan nanti nggak sukses. Nah pandangan-pandangan yang seperti ini itu memang harus kita jauhkan. Nah dalam positive thinking, misalnya kita membuat sesuatu, baik produk kita menarik, kualitas kita istimewa, pembeli puas, sukses, untung, semua itu ingin kita wujudkan. Saya bisa membuat produk yang baik. Saya ingin membuat kualitas yang paling bagus, tidak KW. Saya ingin pembeli saya puas, sehingga dia akan datang lagi. Ya. Kemudian saya ingin sukses dalam bisnis saya ini. Saya akan mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Nah, ketika kita berpikir positif, perasaan dan tindakan akan cenderung bersifat positif pula. Dan pada akhirnya yang bayangan yang positif benar-benar akan terwujud. Jadi betapa pentingnya the power of positive thinking itu ya, kekuatan dari positive thinking itu bisa mempengaruhi semangat kita, daya juang kita ketika kita memulai sebuah. Saya ingin jelaskan apa sih sebenarnya kemanfaatan kewirausahaan. Apa manfaatnya? Kalau kita mandiri, kalau kita berwirausaha, semuanya ada banyak manfaat. Pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Kita menjadi bosnya, kita ownernya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain, bukan kitanya yang mencari kerja tempat lain. Kemudian sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Kemudian memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Kemudian mendidik orang menjadi mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Ya, jadi kewirausahaan itu tentu saja memiliki kemanfaatan bagi kita sejauh bagaimana kita menjadikan ini adalah peluang yang tepat bagi kita yang mau berwirausaha. Lalu peran, aktivitas, dan nilai seorang entrepreneur atau wirausahaan. Ini adalah pekerjaan mulia, pekerjaan yang menyenangkan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, ya, membantu perkembangan ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi orang kaya, populer, menjadi pemimpin publik, dan pahlawan pembangunan. Nah, Anda lihat sendiri kan betapa banyak orang dari usaha yang tadinya kecil dia bisa menjadi sukses ya. Kita lihat misalnya pengusaha seperti Jack Ma ya, dari pengusaha yang tadinya dianggap remeh oleh orang, awal dia merintis bisnisnya tapi sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Atau Bill Gates misalnya Microsoft, atau kita lihat Mark Zuckerberg ya, owner Facebook. Ya tadinya mereka adalah orang-orang yang biasa tetapi menjadi luar biasa, dan motivasi ini saya kira harus dimiliki oleh Anda, mahasiswa atau siapapun yang ingin menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur.